Hey ho Pop Gengs! Mesin pesawat terbang adalah komponen terpenting dari pesawat yang menghasilkan tenaga mekanik. Nah, mesin pesawat terbang hampir semuanya berupa turbin gas yang mengeluarkan daya dorong dari tenaga penggeraknya yang disebut dengan thrust. Dan pemain utama dalam industri pembuatan mesin pesawat turbofan untuk penerbangan komersial adalah Pratt & Whitney, General Electric, CFM International, dan Rolls-Royce. Lalu bagaimanakah proses pembuatannya? Intip di ulasan berikut, proses pembuatan mesin pesawat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Untuk video ini sepertinya akan lebih banyak menampilkan potongan video pembuatan mesin Trent XWB dari Rolls-Royce di Derby, Inggris untuk Airbus A350. Dari videonya, Sam Cui mengajak kita langsung ke pabriknya. Bisa dilihat mesin dibuat dengan cepat dan berstandar tinggi. Dalam video touring inti proses pembuatannya tersebut, Phil Carnac selaku kepala engineer-nya memulai dengan menjelaskan bagian kipasnya yang terdiri dari beberapa bagian dan komponen, cakramnya, bilahnya, dan cincinnya yang berputar di bagian depan. Untuk bagian kipasnya ini, terdapat dua bagian. Bagian basah tempat bahan bakar dan oli berputar, dan bagian kering tempat kabel dan elektronik berada. Pembuatan bagian kipas ini juga nggak mudah ya Pop Gengs. Di video Sky Creative HD diperlihatkan bagaimana proses logam yang ditempa, juga beberapa tahap yang rumit. Gear dan kipas ditempa lalu melalui serangkaian pengujian bahan, seperti ultrasonic test dan radioactive testing. Setelah semua komponen kipas dan gear telah jadi, akan digabungkan atau dirakit menjadi satu bagian. Phil menjelaskan bahwa ini adalah bagian inti. Sebelum bilah kipas dipasang ke bodi turbin atau tempat mesin, akan ada mesin atau robot yang memastikan apakah bilah kipas cocok di bodi tersebut. Proses perakitan atau penggabungan ini dikerjakan oleh pekerja terampil dan ahli mesin, serta bantuan kecil dari robot-robot yang memudahkan kerja mereka. Nah, setelah proses penggabungan selesai, masuklah ke dalam tahap pengujian. Dan tahap pengujian ini dilakukan di ruangan khusus, seperti bangunan di dalam ruangan. Agar proses pengujian lebih fokus, ruangan khusus Rolls-Royce untuk pengujian ini sangat luas, dengan bermacam-macam mesin raksasa dan alat raksasa yang menahan mesin tadi. Di ruangan ini ya Pop Gengs, penguji akan melakukan berbagai hal dan bereksperimen untuk mengetahui kondisi mesin saat dinyalakan, dimatikan, dalam keadaan berguncang, kondisi ekstrim, menghadapi serangan burung, batu, dan cuaca. Disinilah penguji akan menjadi anak kecil dengan mesin sebagai mainannya. Yang menarik adalah uji konsumsi air, di mana mesin akan disiram air yang sangat banyak untuk mensimulasikan terbang dalam kondisi badai. Hal ini ya bertujuan untuk mengetahui kekuatan mesin di kondisi ekstrim. Bahkan, untuk beberapa pabrik nih, mesin akan melewati proses pengujian ledakan. Di proses ini, mesin yang udah repot-repot dirakit akan diuji sampai hancur-hancuran. Nah, terus ada juga nih pengujian baling-baling, di mana penguji dengan sengaja menembakkan benda ataupun bunga es ke dalam mesin, demi melihat ketahanan dan kecepatan putarnya. Uji coba dan segala testing tetap dilakukan oleh ahli mesin dan pakar lainnya. Dan sekali lagi pada tahap ini, perusahaan dan penguji seperti melakukan bongkar pasang. Mengujinya sampai benar-benar nggak ada kesalahan. Jika ada proses pengujian mesin hancur, itu berarti kembali lagi ke proses awal, merakit mesin dari awal dengan melihat kekurangan dari tahapan uji coba tadi. Setelah semuanya udah selesai, waktunya memasarkan produk. Khusus bagian penjualan mesin pesawat biasanya berhubungan dengan kerjasama dua negara. Negara dari produsen mesin dan negara konsumen. Bagian ini kita kasih contoh saja, Rolls-Royce pernah menjual mesin pesawatnya kepada Indonesia pada tahun 2016 dengan harga mencapai 1,2 miliar dolar. Mesin Trent 7000 untuk 14 pesawat Airbus A330neo milik Garuda Indonesia. Mengutip Detik, menandai 20 tahun pasokan mesin Rolls-Royce kepada Garuda Indonesia, tahun tersebut juga menggarisbawahi hubungan penting Inggris dan Indonesia.
Mengutip lagi BBC, mesin dan suku cadang memiliki nilai jual lebih tinggi dari menjual pesawat dalam keadaan utuh. Makanya di kuburan pesawat, semua akan dibongkar untuk didaur ulang, dan nilai terbesar hingga 90% dari satu rongsokan pesawat adalah bagian mesinnya. Nah itu dia mengintip sedikit proses pembuatan mesin pesawat terbang. Meski nggak begitu detail, namun semoga bisa menjawab rasa penasaran kamu ya selama ini. Ada ahli mesin nggak sih di sini? Atau pernah berkunjung ke pabrik mesin pesawat? Jika masih ada yang kurang dan miss dalam info tadi, silahkan tuliskan aja dan masukkan kritikan atau info-info lain terhadap video ini, agar kita tetap bisa bersama-sama belajar. Dan terima kasih sudah nyimak, sertakan like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa!